Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Rohani BPN. Pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih semuanya untuk bersama-sama melayani bersama-sama dengan kami melalui persembahan kasih. Dan biar dalam persembahan kasih kita sama-sama berdoa agar pelayanan ini semakin dikenal oleh banyak orang, bahkan di seluruh penjuru dunia, dan saling memberkati, semakin memberkati orang-orang yang begitu haus akan cinta kasih Allah. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua, mari kita bersama-sama bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan setinggi-tingginya, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami sadari betul Tuhan, berkat kemurahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Dan sekarang kami mau penuhi pelataran-Mu dengan puji-pujian dan ucapan syukur kami. Karena teramat baik Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Penuh dengan syukur Tuhan saat ini hidup kami, karena sepanjang kehidupan kami hanya ada karya dan perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ucapan syukur kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat kasih dan rahmat setiamu Tuhan. Kami bersyukur selalu kepadamu. Kau begitu baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, perlindunganmu dan penyertaanmu di dalam hidup kami. Kau yang setia. Kami begitu bersyukur Tuhan mengenal Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan dalam kesulitan kami tahu kami punya pribadi yang begitu mengasihi kami. Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan kerinduan kami. Kami mau melangkah lebih dalam lagi ke dalam tahta Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu, sebab kami rindu Tuhan berhadapan langsung dengan Engkau, bicara dari hati ke hati. Dan kami rindu untuk dapat memandang wajah-Mu Bapa. Saat ini kami bawa segenap kehidupan kami. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang kudus, Raja yang berkuasa dalam hidup kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ini kami datang Tuhan bawa segenap kehidupan kami, menyembah Engkau Allah yang layak untuk disembah selamanya dalam hidup kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
selamanya. Kini kami Tuhan mengangkat kedua tangan kami lebih dalam lagi, kami menyembah Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Maya oh ya Maya kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Maya haleluya. Kau yang layak, ya Maya kudus nama-Mu Tuhan. Maya oh ya hati kami menyembah-Mu Tuhan, jiwa kami pun menyembah-Mu. Ya siara ya kina ya siara ya siara ya sikara. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan kekudusan-Mu Tuhan. Sembah syakayara kudus-kudus nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Dimuliakanlah Engkau Allah kami, Allah yang besar, Allah yang agung dan perkasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur di masa yang begitu sulit saat ini, Engkau hadir dengan setiap karya-Mu. Engkau izinkan kami Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat. Kami begitu bersyukur Tuhan, kami manusia yang lemah dan penuh dengan dosa ini. Tuhan, layakan kami, Tuhan hiasi kami dengan kekudusan. Tiada yang lebih indah Tuhan daripada ada di dalam hadirat. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar lebih dalam tentang Engkau, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, pimpin hati kami, bimbing hati kami dengan kuasa Roh-Mu saat ini, agar kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan. Dan apapun yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh kiranya sungguh melekat
bertumbuh, berakar begitu kuat di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau ada di dalam kami sungguh-sungguh. Kami rindu juga hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Maka pakai segenap diri kami pada saat ini Tuhan. Pakai kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bunda Maria, Bunda yang baik, doakan kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saat ini kita sudah masuk di dalam bulan September, bulan yang menurut tradisi Gereja Katolik di Indonesia merupakan bulan Kitab Suci Nasional. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin kita perlu untuk mengetahui juga kenapa bulan September itu dipilih sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Bapak Ibu, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja tidak mengizinkan atau tidak merestui untuk umat secara pribadi mempelajari, merenungkan Alkitab, firman Tuhan secara perorangan, tanpa didampingi oleh seorang rohaniwan atau rohaniwati. Kenapa? Karena dikhawatirkan umat yang tidak mempunyai dasar teologi dan tidak mengetahui mungkin ajaran-ajaran gereja bisa menafsirkan Alkitab itu secara keliru atau menafsirkan berdasarkan penafsiran dari denominasi yang lain. Karena itu pada saat itu umat bersikap pasif, membiarkan para romo, suster untuk menyampaikan apa yang mereka baca di dalam Alkitab itu. Tetapi pada Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai dengan 1965 ada satu keyakinan melalui satu discernment yang mendalam bahwa umat harus dibuka pintunya untuk bisa membaca, merenungkan, dan akrab dengan kitab suci. Karena itu dihimbau untuk semua umat mulai membaca, mulai mendekat kepada kitab suci. Lalu bagaimana caranya agar pintu-pintu dibuka bagi umat untuk bisa memahami Alkitab? Ya, di dalam Konsili Vatikan dikatakan sebagai Alkitab ini perlu diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa setempat. Pada saat itu, sebenarnya Gereja Katolik sudah mempunyai terjemahan Alkitab secara lengkap, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi Konsili Vatikan menghendaki terjemahan Alkitab ini sebagai suatu terjemahan ekumenis, bisa diterima oleh gereja Protestan dan gereja Katolik. Karena itu kemudian gereja Katolik bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyusun Alkitab yang bisa diterima oleh kedua pihak. Pada tahun 1975, Alkitab ini, Alkitab yang sudah disepakati oleh kedua pihak, sudah selesai. Dan hanya ada perbedaan di dalam Alkitab Gereja Katolik, kitab-kitab Deuterokanonika tetap dimasukkan, sedangkan itu Deuterokanonika itu kan tidak diakui oleh teman-teman kita dari gereja Protestan. Nah, meskipun pada tahun 1975 itu terjemahan dari Alkitab itu sudah ada, tetapi umat rupanya belum terbiasa untuk membaca, merenungkan firman itu secara sendiri. Karena itu, Lembaga Biblika Indonesia (LBI) berusaha mengadakan beberapa kegiatan untuk mendekatkan umat pada kitab suci, tetapi sampai beberapa tahun pun kelihatannya belum maksimal atau belum optimal menghasilkan yang diinginkan. Karena itu kemudian pada tahun 1977 di dalam rapat Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) yang kemudian berganti nama menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia, memutuskan bahwa di dalam 1 tahun liturgi Gereja Katolik ada 1 hari Minggu yang dipakai sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Yang dipilih adalah
setiap hari Minggu pertama di bulan September. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk mempelajari Alkitab ini ternyata mulai bertumbuh, dan terutama dengan kehadiran pembaruan karismatik Katolik dan kursus-kursus evangelisasi pribadi, sekolah evangelisasi pribadi yang tersebar di hampir semua keuskupan. Kalau saat ini mungkin sudah di seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Nah, ketika orang mulai mempelajari, mulai ada kerinduan, orang mulai berpikir bahwa tidak cukup kalau 1 tahun hanya 1 kali hari Minggu, di mana umat yang lain diajak untuk dikenalkan, untuk mendekati Alkitab dan sebagainya. Nah, kemudian karena itu KWI memutuskan bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Nah, itulah yang membuat bulan September menjadi bulan Kitab Suci Nasional. Realisasinya gimana? KWI senantiasa setiap tahun membuat materi-materi pendalaman Kitab Suci yang disebarkan ke seluruh keuskupan untuk dipelajari oleh umat. Nah, bisa juga keuskupan membuat sendiri materinya, karena mungkin dengan membuat sendiri lebih sesuai dengan dinamika umat di keuskupan itu. Nah, tapi pada tahun 2021 ini, KWI menghendaki semua kita, seluruh Indonesia secara nasional, untuk merenungkan, meresapi satu tema yang sama, materi yang sama, di mana tema besarnya adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kenapa tema ini dipilih? Karena para gembala mengerti bahwa di dalam masa yang sulit seperti ini, ada banyak orang yang merasa goyah, orang merasa bingung, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan seperti membiarkan kita berjalan sendiri? Karena itulah diambil tema Yesus, sahabat seperjalanan kita. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekali persoalan, banyak sekali kesulitan dialami oleh semua orang. Nah, karena itu di dalam kesulitan seperti ini, ada banyak orang yang mengeluh, di mana Allah? Kenapa Allah tidak menolong, padahal Dia adalah Allah yang katanya peduli, Allah yang mencintai kita. Di mana Allah di dalam situasi seperti ini? Sebagai orang-orang Kristiani, kita mengimani bahwa kita mengenal Allah dari pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau orang bertanya di mana Allah, sebenarnya sama pertanyaan, di mana Yesus di masa pandemi seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika saudara dan saya menerima sakramen baptis, sakramen krisma, Roh Kristus masuk di dalam diri saudara dan saya. Dengan demikian, tubuh kita sebenarnya adalah tubuh mistik Kristus. Kita seharusnya mau dipakai oleh Yesus untuk melakukan apa yang Dia kehendaki di dunia nyata pada saat ini. Karena itu, pertanyaan di mana Yesus di masa pandemi seperti ini sebenarnya harus menjadi suatu refleksi bagi kita. Apa yang sudah saya lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Yesus di masa pandemi ini? Jadi jangan bertanya di mana Yesus, tapi tanyalah apa yang sudah saya lakukan untuk menghadirkan sosok Yesus di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam bulan Kitab Suci ini, tahun 2021, gereja memberikan 4 tema, 4 subtema, yang pada dasarnya mau menggambarkan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh kita semua, oleh orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Sebagai contoh saja, pada pertemuan yang pertama diambil dari Matius
bab 14 ayat 22 sampai dengan 33, kisah bagaimana ketika Kristus menyelamatkan para rasul yang hampir tenggelam di Danau Galilea. Nah, pada saat itu para rasul ada di dalam perahu, dan tiba-tiba badai yang sangat hebat menerpa mereka. Mereka bingung, karena pada saat itu betul-betul mereka sudah tidak berdaya lagi untuk bisa mengendalikan perahu itu. Mereka nyaris putus asa, apalagi pada saat itu Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Nah, pada saat itu Yesus ada di bukit, di atas bukit, di seberang Danau Galilea, sedang berdoa seorang diri. Jadi antara Yesus dengan para rasul itu jaraknya jauh dan dihalangi oleh alam yang badai yang sedang bertiup dengan dahsyat dan kegelapan Danau Galilea. Tetapi ketika para rasul berada di dalam keadaan kritis seperti itu, Yesus datang dan menyelamatkan mereka. Apa yang dapat kita tarik dalam kejadian seperti ini? Sebagai murid-murid Yesus di masa pandemi ini, ketika kita melihat ada orang yang sedang dalam keadaan putus asa, ada orang yang berada dalam keadaan kesulitan karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan, atau karena mereka putus asa melihat masa depan mereka. Dalam keadaan seperti itu, saudara dan saya, sebagai murid-murid Kristus, kita harus datang kepada mereka. Berbuatlah sesuatu. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu yang besar yang dapat menolong, tetapi lakukanlah itu dengan cinta yang besar. Nah, ketika kita datang dengan penuh kasih, dengan ketulusan, orang itu bisa merasakan kehadiran sosok Yesus Kristus. Pribadi Yesus, sosok Yesus secara fisik tidak terlihat. Seperti para rasul pada saat itu juga tidak melihat di mana ada Yesus, karena ada di atas puncak bukit. Tetapi karena kehadiran kita, karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, orang-orang yang sedang berada di dalam kesusahan itu, mereka boleh merasakan, mengalami Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapak Ibu, jadi di dalam pendalaman kitab suci ini, di dalam 4 tema yang diberikan, kita perlu mencari sosok Yesus, apa yang dia lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedang berkesusahan, orang yang hampir putus asa, orang yang sedang kehilangan atau berduka karena kematian orang yang dia kasihi, orang yang sedang berbeban berat, atau juga terhadap orang-orang yang sudah mapan tetapi tidak mau peduli. Nah, kalau saudara dan saya di dalam bulan kitab suci ini sungguh-sungguh meresapi, sungguh-sungguh mau mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Kristus, dan kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh berharap bahwa tidak ada lagi orang yang mengeluh bertanya di mana Allah. Tidak ada lagi orang yang bertanya di mana Yesus Kristus. Karena saudara dan saya menjadi orang-orang yang menghadirkan sosok Yesus di tengah-tengah pandemi yang sulit seperti ini. Bapak Ibu, marilah dengan gembira kita masuk ke dalam bulan kitab suci nasional ini. Mari kita bersama-sama dengan beberapa teman berkumpul di dalam satu kelompok, sungguh-sungguh mempelajari, merenungkan apa yang diberikan contoh oleh Yesus. Buatlah perencanaan bersama, lakukanlah sesuatu sehingga sosok Yesus yang Maha Kasih akan dirasakan terutama oleh mereka yang saat ini sedang berada di dalam kesulitan. Selamat masuk ke dalam bulan kitab suci nasional. Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja untuk membimbing saudara dan saya. Amin. Oke, mari semuanya berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang begitu hebat. Kita bersyukur sekali kalau di masa-masa yang begitu sulit saat ini, begitu mudah bagi kita untuk mencari Tuhan, begitu mudah bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan.
Anda tersedia di berbagai macam platform. Maka pada saat ini saya mau mengajak kita semuanya untuk tidak berhenti-hentinya untuk memuji Tuhan. Karena karyanya, karena perbuatan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Begitu kami diberkati Tuhan oleh kehadiran, begitu kami diberkati Tuhan oleh setiap karya dan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kasih setiamu nyata bagiku, tersedia bagiku, sebab kuasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami, kami sungguh rasakan dan begitu ajaib dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bersama-sama dengan iman, sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahmu dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama ya, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan yang besar yang punya kuasa dalam kehidupan kami. Sampai berjumpa di episode Sapaan Rohani BPN berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.